Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Nah, kau yang mengatakan tiada yang dapat pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar pada kebenaran tentang Tuhan. Roh Kudus sudah pada kami, sediakan segala sesuatu tentang kuasa menguasai hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Shalom. Syukur pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita akan buka dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 dan ayat pasal 34 ayat 21. Kita ketemu, kita katakan amin. Kita bangkit berdiri. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Ayat pasal 34 ayat 21. Matanya mengawasi jalan manusia dan Ia melihat segala langkahnya. Amin. Segala sesuatu terungkap, tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mata Tuhan tertuju pada jalan manusia. Dia melihat semua yang kita lakukan, matanya tertuju pada setiap aktivitas, baik perkataan kita, setiap perbuatan kita. Sifat Tuhan ini seharusnya menanamkan rasa takut di hati kita setiap orang. Peringatannya kepada kita, karena kita tidak dapat bersembunyi dari Tuhan, kita tidak dapat melarikan diri atau memperolok-olokkan Dia atau Tuhan. Karena setiap tindakan yang dilakukan secara rahasia, baik atau buruk, akan dihakimi. Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang kita. Dia mengetahui perbuatan baik dan dosa kita. Mungkin itu menakutkan sekaligus. Dan Tuhan juga melihat dan mengetahui apapun yang kita lakukan. Di sini kita belajar bahwa firman Tuhan pada pagi ini bahwa tidak ada tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, Tuhan mengetahui hal itu terjadi. Karena seperti CCTV ya, kalau CCTV mungkin kalau orang mencari satu kejahatan karena CCTV, oh ini seperti ini buktinya. Dan Tuhan seperti dikatakan seperti CCTV, mata Dia tertuju kepada orang benar maupun orang yang tidak benar. Dan apapun yang kita lakukan, ya, Dia tahu. Pada saat kita duduk, pada saat kita berdiri, pada saat kita mikir yang tidak-tidak, Tuhan tahu segala sesuatu karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Sama dengan kalau kita seperti seorang pedagang atau kita jual segala sesuatu itu, dan biasanya manusia banyak yang tidak jujur kepada timbangannya. Mungkin dia timbang seperti ini, lalu dia main timbangannya supaya banyak untung, ya. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur itu juga kita akan tuai. Karena mengapa? Kita nabur baik, kita akan tuai yang baik. Kalau kita tabur yang tidak baik, maka kita akan menuai yang tidak baik. Karena kehidupan kita ini seperti timbangan seperti itu dari petani. Karena apa? Jalur timbangan itu kalau nggak jujur, aduh, kita belajar sekarang bahwa Tuhan mengasih sesuatu apa yang kita lakukan. Jadi kita belajar jujur terhadap diri kita sendiri. Tuhan juga mengawasi orang-orang benar. Dia membimbing dan menjaga jalan mereka, ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan terlihat olehnya. Dan hubungan kita dengan Tuhan, kita juga bisa mengetahui bahwa kita juga harus memberikan pertanggungjawab kita kepada Tuhan. Baik setiap perkataan kita yang sia-sia, kita harus pertanggungjawaban itu di hadapan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, yang dilihat maupun yang tidak dilihat,
Tuhan tahu semuanya yang kita lakukan. Tidak ada tempat di bumi atau di surga di mana kita berada di luar pengawasan dan perlindungan dari Bapa Surgawi. Dalam hidup ini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan juga mengetahui niat manusia. Tuhan juga mengetahui pikiran hati kita. Segala sesuatu terbuka, segala sesuatu yang tertutup akan terbuka di hadapannya. Mungkin kita bisa sembunyikan dosa kita, tapi Tuhan mengetahui segala sesuatu. Maka itulah bahwa Tuhan sudah memutuskan malaikatnya. Dia akan catat baik atau tidak, baik atau tidak, baik atau tidak. Dan di akhir tahun itu mereka tetap ada catatannya sebelahnya seperti satu rangkuman seperti itu. Jadi tidak ada satu pun yang tidak terlihat oleh Tuhan. Karena malaikat itu selalu menjaga kita dimanapun juga berada. Mata Tuhan ada di mana-mana seperti itu. Dalam hidup ini Tuhan mengetahui niat manusia, mau pikiran hati kita. Yang dalam hati kita katakan Tuhan juga mengetahui. Karena mengapa manusia memandang rupa, tapi Tuhan melihat hati kita. Semua tindakan kelalaian kita terbuka lebar di hadapannya. Banyak perbuatan manusia terjadi secara rahasia. Tetapi Tuhan juga dapat melihat semuanya. Bahkan dilakukan dalam kegelapan, segala sesuatu terbuka baginya. Kembali lagi dalam Ibrani pasal 4 ayat 13 tadi dikatakan bahwa dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, dan kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Bagaimanakah kehidupan kita selanjutnya? Kita serahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Orang jahat mungkin berpikir mereka lolos dari kejahatan yang telah dilakukan, tetapi mata Tuhan tertuju kepada mereka. Mungkin kita menumpukan dosa kita, ya, dan itu kalau kita sembunyikan cuma hanya merendahkan sedikit supaya kita nggak daduk. Tapi hal itu Tuhan juga mengetahuinya. Tapi itu tidak akan membawa solusi karena semua itu telanjang di hadapan Tuhan. Semua dosa yang kita lakukan, kesalahan yang dilakukan, sikap sembrono kita, keangkuhan kita, dan kita lalai dan sebagainya, semuanya terbuka bagi Tuhan. Dan kita akan harus mempertanggungjawabnya pada akhir kehidupan kita. Bagaimanapun sejauh mana kita dapat menyibukkan dosa kita, berapa lamakah lagi kita dapat menutup perbuatan jahat kita. Kita buka dalam Mazmur 139 ayat 1 dan 4, kami minta Bu Gembala bacanya. Kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Amin. Seperti itulah keadaan kita, karena Tuhan itu adalah yang Maha Tahu. Tuhan memiliki hati kita dan juga Tuhan mengenal kita. Tuhan mengetahui saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita istirahat. Tuhan juga mengerti pikiran kita dari jauh. Jadi kita tidak bisa lagi sembunyi. Kita sembunyi dimanapun, mau di gunung kah, di kebun sawit yang kita sembunyikan di hutan. Tuhan tetap tahu akan segala jalan kehidupan kita. Sebelum kita mengatakan segala sesuatu, kita melakukan segala sesuatu, perkataan kita, Tuhan sudah mengetahuinya, karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Hidup kita akan berubah menjadi lebih baik jika kita ingat bahwa Tuhan melihat segala sesuatu dan mendengar setiap kata kita. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Tuhan mengasihi kita, jadi kita harus hidup dalam kekudusannya. Kalau Tuhan mengetahui keadaan kita, sekarang hidup di akhir zaman, di penghujung zaman ini, jadi kita harus belajar untuk hidup. Kita kembalilah kepada Tuhan. Kita belajar bahwa kehidupan kita hanya sementara saja, seperti pagi mekar, seperti bunga itu sore sudah layu. Itulah kehidupan kita sebagai manusia. Kita hanya satu titik debu aja di hadapan Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya.
Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mati bagi kita. Dia menebus setiap dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib, dan dia darahnya dicucurkan di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dan kita pada saat ini kalau kita mengetahui bahwa Tuhan mengatur kehidupan kita, Tuhan pada segala kejahatan kita, Tuhan pada apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, marilah kita kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan bukan tidak menjawab doa kita karena dosa kita lah. Tuhan tidak menjawab doa kita. Dan kita belajar bahwa kita kembali kepada Tuhan. Kita menyesal apa yang pernah kita lakukan yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Kita kembali, kita bertobat. Kita hanya minta ampun kepada Tuhan. Karena segala sesuatu itu terbuka di hadapan Tuhan, baik atau tidak baik. Apakah pikiran kita mikir yang tidak, apakah kita karena dikatakan lagi Tuhan Yesus, orang berzina itu dalam pikirannya itu, umpamanya ada orang lewat, orang itu jahat atau bagaimana, kita udah mikir ingin suami orang, kita sudah berzina, betul tidak? Belum kita lakukan, itu firman Tuhan katakan. Makanya kita hanya setiap hari kita berdoa supaya Tuhan menguduskan kita, berperkataan, pikiran, dan juga kehidupan kita, supaya kita layak di hadapannya. Karena kedatangan Tuhan sudah di depan mata, karena kita lihat banyak hal yang terjadi dalam kitab Matius pasal 24 itu dikatakan terjadi derut perang di sana sini, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, suku melawan suku, itu sudah terjadi, dan kesusahan terjadi, kelaparan ada di mana-mana, dan juga perang dunia ketiga itu sudah mulai. Itu dampaknya, sekalipun kita tidak ikut perang di negara Indonesia, tapi dampaknya sangat besar. Kita lihat kalau energi, kita lihat BBM, sudah banyak orang antri, kita tidak tahu yang akan datang masih bisakah kita pakai motor, apakah kita akan jalan kaki, kita tidak tahu. Tapi kita hanya serahkan sesuatu, itu adalah rahasia ilahi. Tapi pada saat ini kita kembalilah kepada Tuhan, karena segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jadi kita minta kepada Allah Roh Kudus untuk berikan kita kekuatan untuk menghadapi hari demi hari yang penuh dengan kejahatan ini. Kita minta pertolongan Roh Kudus menolong kita, menuntun kehidupan kita, dan kita juga minta ampun kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan jalan itu, dosa itu, dan kita menyesal. Kita menjaga hidup dalam kekudusan. Kita belajarlah setia sampai akhir hidup kita, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk penutupnya kami minta Ibu Gembala baca 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita pada saat ini kita hanya minta, kita mengakui dosa kita, karena Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala kesalahan kita, dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang yang melakukan perzinahan, saat itu Dia katakan kepada mereka, kalau kedapatan berzina, ahli Farisi waktu itu dia bilang ada orang sedang berzina, dia bilang kalau kamu tidak melakukan dosa kamu lemparlah, katanya. Tapi tidak ada satu persatu meninggalkan, hanya Tuhan Yesus katakan, aku juga tidak melempar, cuma satu, jangan berbuat dosa, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Disitulah Tuhan ingatkan kepada orang yang melakukan perzinahan, itulah Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau kita mendengar bahwa Tuhan mengetahui apapun yang terjadi, segala sesuatu tidak tersembunyi di hadapannya, maka kita kembalilah kepada Tuhan sebelum kita terlambat. Kita harus mengakui dosa kita, kita percaya hanya Tuhan yang sudah menyucikan setiap kejahatan kita. Kita kembalilah kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, jadi persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita minta belas kasihan Tuhan, kita minta ampunlah kepada Tuhan. Pada saat ini kita jangan kita berbuat dosa lagi. Kita manusia daging, tapi kita minta pertolongan Roh Kudus menolong kita, menuntun kita supaya kita belajar untuk melakukan hal yang baik. Karena kita selalu doa, Bapa kami ampuni setiap dosa kita,
kita juga mengampuni orang seperti Tuhan mengampuni setiap dosa kita. Demikianlah kita belajar untuk mengampuni orang. Kita manusia kadang ingin balas dendam, tapi kita belajar daripada Bapa, daripada Tuhan Yesus, dia mengampuni orang, sekalipun orang menghujat dia, sekalipun orang menikam dia, tapi dia ampuni apa yang mereka lakukan karena dia tidak tahu. Sekarang ini kita belajar pada Tuhan Yesus, memang sakit, tapi kita belajar Tuhan akan menolong kita, menguatkan kita. Kita minta pertolongan Roh Kudus menolong kita, menguatkan kita, supaya kita belajar setiap hari. Kita minta belas kasihan, pengampunan dari Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni setiap dosa permohonan kita, karena kita mengetahui bahwa kehidupan kita dimanapun kita berada, hal itu Tuhan mengetahui keadaan kita, karena mata Tuhan tertuju di mana-mana. Kita kembali lagi sekali lagi kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah hampir dekat. Persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Apakah kita malam ini dipanggil Tuhan, kita tidak tahu, tapi kita kembalilah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.